Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bertemu lagi bersama saya Ilan Arsum. Gimana teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah wa amin. Oke, pada kesempatan ini saya akan sharing yaitu cerita tentang keajaiban sholawat Jibril. Dan terlebih dahulu untuk lanjut ke topik pembahasan, buat teman-teman yang baru gabung, saya ucapkan selamat datang. Salam kenal dari saya Ilan Arsum. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu agar dalam pembuatan video berikutnya saya lebih bersemangat lagi. Dan yang udah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan kita yaitu tentang keajaiban sholawat Jibril, di mana sholawat Jibril itu yaitu sholawat yang sangat pendek tapi sangat besar sekali fadilahnya. Dan banyak juga udah terbukti yang ngamalin sholawat Jibril ini yang mempunyai hajat atau mempunyai cita-cita akhirnya terkabul. Dan ada cerita yaitu tentang mahasiswi yang bertanya kepada sang ustadz, "Ya ustadz, apakah benar dengan bersolawat maka hajat-hajat kita atau amanah-amanah kita bakalan bisa lunas?" Dan sang ustadz menjawab, "Ya, benar sekali. Dengan kita bersolawat maka segala urusan akan beres." Lantas sang mahasiswi bertanya, "Oke Ustadz, kalau begitu saya sekarang lagi punya yaitu yang harus dibayarkan iuran saya sebesar 6 juta dan saya pengen cepat lunas, sedangkan saya sekarang nggak punya uang untuk melunasinya. Dan apakah bisa dengan kita mengamalkan sholawat maka amanah saya itu bisa cepat terbayarkan gitu?" Kata Ustadz, "Bisa aja, yaitu dengan cara riyadhah sholawat Jibril selama 40 hari. Dan jangan sampai putus gitu." "Oh begitu Ustadz ya. Oke, kalau begitu saya akan jalankan." Dan mahasiswa itu bertanya, "Gimana caranya Ustadz?" "Yaitu dengan riyadhah sholawat Jibril sebanyak 4.444. Jadi kalau seumpama hutangnya 6.000 tinggal dibagi aja 40. Sekitar ya 150.000 sehari sholawat." Wah, kata sang mahasiswi, "Banyak sekali Ustadz, kayaknya nggak sanggup deh." Tuh kan, kamu itu baru aja disuruh ngamalin udah nggak sanggup aja, padahal belum dijalanin. Tapi nggak apa-apa dah, kalau begitu coba aja yang sedikit dulu aja. Sehari 100 apa 1.000, yang penting istiqomah. Tapi kalau emang hajatnya pengen cepet dikabul ya kita harus berusahanya maksimal dong. Yaitu coba kamu amalin yaitu sebanyak 4.444 kali dalam sehari. Dan ingat, hitungan dalam Islam sehari itu bukan dari jam 12 malam sampai jam 12 malam lagi, tapi dari habis sholat asar atau masuknya sholat maghrib sampai ke sholat maghrib lagi, itu sehari. Jadi beda antara Islam sama
apa Hijriah gitu. Hijriah sama Masehi beda hitungannya. Jadi kalau seumpama kita ngamalin Riyadhah, sholawat Jibril sehari itu sebanyak 4.440 kali, itu dimulainya dari habis sholat isya gitu. Dan itu nggak mesti langsung full membacanya 4.440 kali, tapi bisa dibagi-bagi. Seumpama dari habis sholat isya kita baca 1.000 kali, terus habis sholat subuh 1.000 kali, habis sholat zuhur 1.000 kali, habis sholat asar terakhir berarti 1.444 kali gitu. Tapi kalau kita melaksanakan sholat duha juga itu bisa lebih ringan lagi, jadi berarti ketambah jadi isya, subuh, duha, zuhur, jadi udah 4 kali berarti 4.000, asar tinggal 440 kali gitu. Jadinya enteng, jadi kita nggak merasa terbebani gitu. Coba aja deh itu diamalin dan istiqomah dalam mengamalkannya selama 40 hari. Dan akhirnya sang mahasiswi juga ngamalin sholawat 40 hari. Udah pas 40 hari ternyata kok belum ada keajaiban. Kata sang ustadz, kalau cuma 40 hari pertama nggak ada keajaiban, maka kita harus lanjut ke 40 hari yang kedua. Dan dia masuklah ke 40 hari yang kedua. Dan selang baru seminggu itu ternyata dia cari-cari informasi kerjaan kan. Dapatlah dia kerjaan yang sip-sipan gitu, yang dari pagi sampai siang sampai sore gitu. Dan dia melamar ke tempat itu yang ada buka lowongan kerja, dan akhirnya dia diterima. Dan di tempat kerja itu bosnya meminta kepada dia, saya nggak mau ya kalau semua udah kerja di sini tiba-tiba pengen cepet keluar gitu. Ya maklum aja wong istilahnya gajinya sedikit ya, katanya sekitar 600.000 gitu. Ya wajar lah gitu. Seumpama pas dapat yang lebih lagi pasti kita juga akan ninggalin pekerjaan itu gitu. Tapi sang mahasiswi ini pintar ke bosnya itu, bos barunya itu. Oke, saya dijamin gak bakalan keluar, tapi dengan syarat gaji saya yang setahun itu dibayar full gitu. Dan akhirnya sang mahasiswi itu menceritakan kepada bos barunya itu perihal yaitu tentang bayaran kuliahnya yang belum lunas dan harus dilunasi segera gitu. Dan akhirnya mereka bikin perjanjian atau persetujuan bahwa selama setahun dia akan tetap bekerja di situ. Dan akhirnya bosnya pun menyetujuinya. Dari situlah akhirnya 600.000 kali setahun kan sekitar 7.200.000 tuh. Sedangkan yang harus dibayar cuma 6 juta. Berarti tetap masih ada sisa. Dari situlah ya Allah. Itulah keajaiban sholawat gitu. Yang tadinya bingung mesti dari mana gitu, harus secepat itu. Tapi dengan menjalankan istiqomah bersolawat 40 hari pertama kok nggak ada. Coba kalau seumpama nyerah gitu ya, nggak lanjutin, mungkin ceritanya lain. Tapi karena dia istiqomah, setelah 40 hari pertama nggak ada keajaiban, 40 hari kedua ternyata Allah mengabulkan doa-doa dia gitu, yang pengen cepat lunas bayaran kuliahnya itu. Dan ternyata Allah mengabulkan karena dengan keseriusan
berdoa atau riyadhah ngamalin sholawat Jibril. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman pun yang ada hajat, cobalah. Sekarang lagi kebingungan, coba aja dulu. 40 hari pertama kita kejar sholawat Jibril sebanyak 4.450 kali. Dan kalau nggak ada juga 40 yang kedua. Hajar terus. Insya Allah. Dengan keyakinan kita, maka Allah pun akan yakin pula kepada kita ngasihnya gitu. Dan jangan ragu gitu kita dengan kekuasaannya Allah, karena semua makhluk yang di dunia ini yang memberikan rezeki itu ya cuman Allah Subhanahu wa taala, nggak ada yang lain. Maka kita jangan ragu gitu. Seperti itu teman-teman. Oke. Jadi cerita dari mahasiswi ini semoga bermanfaat dan bisa memotivasi kita juga agar kita semakin yakin sama Allah bahwa pertolongan Allah akan datang apabila kita pun serius memohon pertolongan kepada Allah, yaitu dengan wasilah ngamalin sholawat. Apa aja sih, bukan sholawat aja, bisa aja kita ngamalin baca Al-Quran gitu setiap hari, berapa lembar atau berapa juz, bisa aja itu. Yang penting kita niatkan karena ingin mencari ridho Allah, dan semata-mata yang ingin mencari ridho Allah, maka ridho Allah pun akan turun kepada kita gitu. Dengan begitu hajat-hajat kita akan dikabul sama Allah. Oke teman-teman, tetap bersemangat dalam menjalankan amal-amal soleh lainnya. Tetap optimis. Yang sedang sedih, sedang galau, sedang gundah gelisah, ayo kita harus semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala dan semakin cinta sama Rasulullah. Karena orang yang paling dicintai sama Allah adalah Rasulullah. Maka kalau kita cinta kepada Rasulullah, maka Allah pun akan cinta kepada kita gitu. Oke teman-teman semuanya, terima kasih dari saya Ilan Arsum. Mohon maaf apabila penyampaiannya kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Saya mohon maaf. Dan kalau seumpama ini emang bermanfaat, silahkan teman-teman amalin dan share sebanyak-banyaknya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.